Ya, selamat siang Pak Fadli. Selamat siang Pak. Sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih untuk kesempatan Pak Fadli yang ada di tempat ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fadli bahwa Pak Fadli ingin sekali untuk saya mengamati ya, melihat proses pembelajaran yang akan dilakukan Pak Fadli. Kalau tidak salah ya, dalam catatan yang saya sudah catat bahwa Pak Fadli meminta untuk mengamati. Ya. Apa yang akan saya amati sebagai bentuk pengembangan ya? Saya ingin diamati di bagian pembukaan atau persepsi dan bagian penutup Pak, di bagian refleksi. Oh ya, jadi persepsinya dan refleksinya. Nah, nanti dalam kegiatan tersebut, izinkan saya yang nanti akan mengamati proses pembelajaran nanti dalam observasinya, kegiatan belajar. Apa untuk pembelajaran itu dilakukan? Rencana Pak, hari Senin jam Hari 7.08. Senin ya, jam 7.08 kelas berapa? Di kelas 9 Pak. Masih ya. Dan itu yang akan kita lakukan ya prosesnya. Nanti kita berjumpa di pelaksanaan kegiatan ini. Oke, terima kasih Pak. Ya, sampai jumpa ya. Belajar kualitas menuntun pelajaran ini agar dapat berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa buat Bapak Guru kiranya Engkau Tanya dulu, bertanya materinya orang minggu lalu, katakan. Saya masih ingat materi minggu lalu. Sistem komputer, ya. Di dalam sistem komputer dibagi menjadi 3. Masih semangat? Masih. Sekarang jam-jam aja ya, jam 7.08. Jam lelah ini secapek tapi Bapak lihat kelas 9A dan kalian di mata. Semangat semua ya. Semuanya semangat. Satu, jangan lupa gerakan ya, semangat. 1, 2, 3. Maju, 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 mundur, mundur, mundur. Maju, mundur, maju, mundur. Ayo teriak hore, hore. Kanan, kanan, kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Ayo teriak hore, hore. Atas, 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 bawah, bawah, bawah. Atas bawah, ayo teriak hore, hore. Besar, besar, kecil, kecil, kecil. Besar, kecil, ayo teriak hore, hore. Ketika menerima pelajaran atau materi hari ini. Kalau kalian senang, Bapak Mulia itu senyuman terbaik dari kalian semua. Silakan. Selamat pagi Pak Farli, selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi. Ya, pada hari ini kehadiran saya dan perkenalkan nama saya Linda Vera Tamboto. Saya adalah pengajar praktik dari Bapak Alex Tangkuman dan saat ini kehadiran kami adalah dalam rangka pendampingan individu kelima untuk kegiatan hari ini. Jadi untuk kegiatan hari ini adalah bagaimana Bapak Alex pada waktu yang lalu mungkin sudah hadir atau sudah ada melakukan supervisi di kegiatan pembelajaran dari Pak Farli. Jadi hari ini mungkin Pak Alex waktu yang lalu sudah melakukan pra-observasi. Jadi saat ini Pak Alex akan mengadakan kegiatan pasca observasi dalam rangka pembelajaran Pak Ari pada waktu yang lalu. Jadi saat ini saya memberikan kesempatan kepada Pak Alex untuk melakukan kegiatan coaching yang merupakan tugas yang harus dilakukan
sebagai calon guru penggerak. Jadi saat ini saya berikan kesempatan, dan untuk Pak Fahri kegiatan ini tidak terlalu menyulitkan, hanya sebagai perbincangan, dan saya hadirinya hanya sebagai pengamat saja. Jadi saat ini saya akan serahkan kepada Pak Alex. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Linda yang luar biasa dan terus mendampingi saya dalam proses pelaksanaan diklat. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu. Nah, izinkan saya akan melaksanakan pasca observasi buat Pak Fahri yang telah melaksanakan tugas dalam pelaksanaan mengajarnya, yang dahulunya saya sudah awali dengan pra, kemudian observasi. Ya, mohon izin ya Bu untuk Ya, saya silakan. melaksanakan percakapan. Halo Pak Fahri, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik Pak. Luar biasa ya. Terima kasih untuk kesempatan boleh disediakan oleh Pak Fahri boleh ada di ruangan ini. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa di kesempatan ini saya akan melakukan pasca observasi ya dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Fahri. Kira-kira Pak Fahri ya, dalam pelaksanaan observasi di kelas terhadap anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar, apa sih perasaan yang dialami oleh Pak Fahri pada waktu itu? Tentunya ketika saya mengajar di kelas ada rasa senang Iya. dari diri sendiri, karena saya membagi ilmu kepada siswa, dan dengan kehadiran juga Pak di saat itu ada dorongan tersendiri, dorongan lebih bagi saya untuk menampilkan yang terbaik kepada mereka. Dan saya lihat juga respon dari siswa ketika ada bersama saya dan juga bersama Bapak, mereka juga merasa senang, sehingga tentunya ada suasana yang baik yang tercipta di awal ketika kami memulai, dan maupun ketika kami mengadakan kegiatan pembelajaran di sana. Oke, luar biasa ya. Ternyata dari apa yang disampaikan oleh Pak Fahri sudah tergambar ya dalam pembelajaran. Memang berdasarkan pengamatan saya, keberpihakan terhadap murid itu sangat jelas dan nampak sekali ya. Sebagai guru TIK, Pak Fahri sudah menampilkan ya. Dan izinkan saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berdasarkan hasil observasi. Ya, kalau memang setelah dalam pengamatan seperti dalam awal percakapan di pra observasi, Pak Fahri memang meminta saya untuk tolong mengamati di bagian-bagian dalam pembelajaran, seperti di bagian pendahuluan adalah persepsi, dan di bagian penutup itu refleksi ya. Dan luar biasa yang saya dapati bahwa di bagian-bagian tersebut ternyata sudah nampak. Ya. Saya secara umum saya menggaris bawahi bahwa ternyata itu dalam kegiatan itu Pak sudah nampak ya. Yang mungkin menjadi kekhawatiran Pak Fahri ya pada waktu lalu. Persepsinya sudah sangat jelas ya. Diawali dengan pembelajaran di mana pembelajaran berdiferensiasi itu sudah terjadi. Ada ice breaking ya, membangkitkan gairah, mencairkan suasana, dan luar biasa memang pengamatan yang saya lihat pada kegiatan tersebut. Baru terjadi kesepakatan belajar, yaitu merupakan gambaran keberpihakan Pak Fahri terhadap proses belajar mengajar kepada murid. Nah, itu di bagian pendahuluan yang saya amati ya. Tapi saya juga melihat dalam inti ya. Ternyata Pak Fahri di dalam intinya Pak Fahri memberi kesempatan pada anak dalam proses pembelajaran berdiferensi. Mereka diberi minat mereka, ada yang mau dengan menangkap dengan visual, ada yang secara audio, ya, ada juga di kinestetik. Nah, itu memang jelas sekali kita tergambar dalam proses pembelajaran. Walaupun bukan itu yang diminta oleh Pak Fahri, tetapi harus saya sampaikan. Saya simpulkan bahwa pembelajarannya luar biasa, menggunakan pendekatan berdiferensiasi, sehingga potensi anak-anak itu benar-benar tergali ya pada waktu itu. Nah, kembali ke yang di bagian penutup lebih kepada refleksi, seperti yang Pak Fahri
minta pada waktu lalu, tolong amati di bagian refleksi. Itu pun sudah tergambar Pak Fadli. Ya. Pak Fadli membuat ya percakapan dengan anak-anak. Gimana suasana perasaan anak-anak waktu belajar? Ya, respon anak-anak memang luar biasa, bahagia, senang. Saya melihat gambarnya tidak ada yang rasa murah, tidak ada yang sedih, semua apa dengan semangatnya itu ya sangat telah ditunjukkan, sehingga ya kembali bahwa proses pembelajaran yang dilakukan Pak Fadli sungguh sudah berdasarkan harapan pada kurikulum kita saat ini, itu kurikulum merdeka ya, bahwa anak-anak diberi kemerdekaan dalam belajar, artinya bukan dengan bebasnya mereka melakukan apa saja yang mereka mau, tetapi ternyata Pak Fadli mampu mengelola hal-hal yang baik dalam proses pembelajaran maupun minat, gaya belajar dan keinginan menggali potensi dari anak-anak. Itu yang sangat nampak dalam proses belajar itu. Yang menjadi mungkin catatan saya di sini bahwa sekali lagi secara umum sudah menggambarkan pembelajaran berdiferensi dengan langkah-langkah yang ada. Walaupun untuk sekolah kita Bu dan Pak Fadli, pembelajaran berdiferensi merupakan hal baru ya, tapi luar biasa kemampuan yang dimiliki oleh para guru termasuk Pak Fadli itu memang mampu mampu memahami dan dalam waktu dekat, dalam waktu singkat sudah boleh melaksanakan itu. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, masih adakah hal-hal yang akan dikembangkan nanti ke depan? Kalau sekiranya tadi yang di bagian pendahuluan ada pendahuluan mengenai persepsi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sehingga juga jadi direfleksi juga kira-kira untuk ke depannya nanti masih adakah hal-hal yang mungkin akan dikembangkan oleh Bapak, oleh harapan Bapak proses pembelajaran yang lebih berpihak kepada Ya, mungkin kali ini saya lebih menitik beratkan di bagian awal dan akhir. Jadi untuk kedepannya saya akan mengembangkan di bagian inti pelajaran tersebut. Dan ya, saya sebagai manusia, walaupun saya telah mengembangkan ataupun menyesuaikan dengan metode pembelajaran saat ini, tapi terus terang saya juga masih mengalami kekurangan di situ, saya rasa. Jadi ke depan saya ingin Bapak melihat ataupun memberi masukan kepada saya di bagian kegiatan itu di situ. Bagaimana saya menyusun pembelajaran yang visual ataupun kinestetik ataupun pembuatan LKPD. Jadi saya merasa mungkin LKPD saya kurang menarik di situ, sehingga saya minta Bapak untuk memberi masukan nanti di bagian cara membuat LKPD yang menarik untuk siswa. Walaupun di LKPD di situ pasti ada materi tentang pembelajaran, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya diisi oleh siswa baik pribadi maupun kelompok. Jadi saya ingin saya lebih berkembang di situ supaya mereka juga antusias ketika mungkin bagaimana cara menyusunnya, desainnya, ya. Jadi seperti itu supaya para siswa juga ketika melihat ketika mereka menerima materi dan membuat lembar kerja peserta didik, mereka termotivasi. Jadi itu yang akan nantinya saya akan amati ke depan. Mungkin kita kembali ya, mohon maaf tadi saya sudah meminta untuk ke pengembangan nantinya ke depan. Mungkin saya akan bertanya begini. Andaikan di dalam proses pembelajaran, andaikan itu ada murid-murid yang tidak peduli, ya, kurang perhatian, bercerita, bahkan ketika sudah dibagikan kelompok dia masih mengganggu kelompok yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Pak Fadli ketika mau mengatasi hal tersebut? Kalau saya rasa kalau mereka melakukan seperti hal yang Bapak sampaikan tadi, berarti kita harus membuat mereka fokus kembali kepada proses pembelajaran yang ada. Jadi kalau teknik saya, saya tidak akan menegur secara keras, tapi secara halus kepada mereka. Jadi istilahnya kalau
bahasa daerah baku sedu. Nah, jadi ambil halus pada orang supaya mereka kembali ke tujuan pembelajaran mereka di dalam proses. Jadi mereka kembali fokus di dalam kelompok mereka masing-masing. Biasanya itu yang terjadi ketika ada saat diskusi kelompok, ada yang kurang fokus di situ, ada yang fokus di diri sendiri, tapi tidak fokus bersama dengan teman-teman yang lain. Jadi tentunya ada dorongan juga di situ, ada motivasi kepada mereka supaya mereka membaur dengan teman-teman yang lain. Oke, luar biasa ya. Ketika menemukan sebuah persoalan, masalah dalam pembelajaran, ternyata solusinya sudah dari Pak Fali sendiri yang mampu melakukan pemecahan ya masalah atau solusi yang dihadapi. Luar biasa ya Pak Fali untuk proses yang sudah dilakukan, tindakan dari Pak Fali ketika pun ada banyak hal. Karena anak-anak dengan latar belakang mereka ya yang berbeda-beda. Kadang kita tidak bisa menerka bahwa bisa saja muncul hal-hal seperti tadi ya. Dan luar biasa yang sudah dilakukan oleh Pak Fali. Terima kasih sekali lagi Pak Fali. Nah sekarang kita akan masuk kepada kedepannya nanti ya. Kita kembali ke tadi bahwa pengamatan atau permohonan Pak Fali kepada saya nanti tolong diamatin saya untuk hal ini. Saya akan kembangkan ke bagian inti ya, inti dari apakah penggunaan metodenya, model-model pembelajaran. Oke, terima kasih untuk waktu kesempatan yang masih mempercayakan saya ya, untuk mengamati ya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Fali. Nah, tentunya nanti diinformasikan ya, nah, kita juga harus perlu ada ya, persiapan waktu yang dari Pak Fali sendiri akan menyampaikan. Jadi bukan saya harus ini, haruslah, tetapi dari Pak Fali. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Fali, luar biasa ya untuk berbagai hal yang saya dapati ya. Apalagi saya sebagai calon guru penggerak bukan saja dalam rangka tuntutan tugas, tetapi justru ini sebagian saya ke depannya untuk semakin lebih baik, lebih meningkatkan kemampuan dalam coaching ini ya. Ada coaching, kemudian ada proses pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi. Luar biasa Pak. Kalau tadi muncul Bu, ada proses pendekatan di mana Pak Fali boleh menggunakan KSE, kemampuan Pak Fali dalam kompetensi sosial emosional. Tadi dia kan tidak marah tidak, justru ada proses pendekatan yang luar biasa yang boleh dilakukan. Akhirnya terima kasih banyak Pak Fali untuk kesempatan ini. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih, kita berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Dan kesempatan ini saya kembalikan kepada Ibu Linda selaku pengajar praktik. Baik sekali percakapan tadi, saya sempat mengamati bagaimana Pak Alex membuat Pak Fali tidak ada perasaan yang tidak nyaman. Artinya ini kegiatan ini adalah kegiatan hanya perbincangan agar supaya Pak Fali juga nyaman, kita ke Pak Alex bisa bercakap-cakap. Ini bukan berarti kita coaching mencari kesalahan, tetapi kita saling bekerja sama, saling memberi masukan mana yang terbaik. Tapi dengan percakapan ini Pak Fali bisa mengembangkan apa yang Pak Fali rasa belum kurang dilakukan di dalam pembelajaran. Akhirnya dengan diri sendiri bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa saya harus mengembangkan kegiatan dalam misalnya membuat LKPD yang lebih menarik, membuat variasi pembelajaran. Itu merupakan suatu hal yang baik. Terima kasih Pak Fali untuk waktunya, sudah bersama-sama dengan Pak Alex di dalam mengadakan pembelajaran dan sudah di supervisi atau sudah pada saat ini sudah di coaching. Terima kasih Pak Fali, semoga sukses selalu dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak Alex, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Fali. Iya, sama.